Kamu di sini sejak kapan? Tanya Rahel gugup. Kedua bola mata indahnya tidak berhenti mengerjap. Jantungnya juga berdetak kencang saat Satria berjalan menghampiri dirinya. Kak, kamu jangan salah paham, kata Rahel berjalan mundur. Tatapan tajam Satria membuat Rahel ketakutan. Detak jantungnya berdetak semakin kencang. Dia sangat takut melihat amarah Satria meledak akan ulahnya. Siapa orang itu? Tanya Satria menatap Rahel yang terlihat ketakutan. Aku bisa jelasin, ucapnya mulai menatap Satria. Meow. Suara kucing membuat Satria terkejut. Perlahan jari jemari tangannya membuka gorden jendela. Dia menyeringai saat apa yang ia khawatirkan tidak terjadi kepadanya. Rahel menghela napas panjang. Dia sangat bersyukur saat ada kucing yang melintas di samping kamarnya. Kedua mata Rahel tidak berhenti mengerjap. Usapan jari tangan Satria terasa begitu lembut menyentuh bibir mungilnya. Ya Tuhan, apa dia akan melakukannya hari ini? Gumamnya dalam hati memejamkan matanya. Satria hanya tersenyum melihat kelucuan istrinya itu. Kenapa menutup mata? Pertanyaan Satria membuat Rahel membuka kembali kedua matanya. Kedua matanya tidak berhenti mengerjap. Tatapan dan senyuman Satria membuat dirinya seakan salah tingkah. Tidak, aku hanya ingin menutup mata saja, kata Rahel mengelak. Satria tersenyum senang melihatnya. Kenapa? Kenapa kamu tersenyum seperti itu? Tanya Rahel balik. Bukankah kamu suka aku tersenyum seperti ini? Sudahlah, dari Rahel melangkah dengan menaikkan rok kebaya yang ia kenakan. Tanpa dia sadari, dia membanting tubuhnya di atas tempat tidur. Kedua tangannya terlentang seakan bersiap untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Sudah lama aku tidak tidur di tempat ini. Kata Rahel menghela nafas. Apa kamu mempersiapkan ini semua? Pertanyaan Satria membuat Rahel terkejut. Dengan cepat dia bangun dari tidurnya. Dia baru menyadari jika dia sedang berdua dengan Satria. Bukan seperti itu, kata Rahel gugup. Jantungnya berdebar, kedua tangannya gemetar. Bibir mungilnya mengatup dan tidak mampu mengeluarkan kata-kata. Satria mulai mendekat. Tatapan matanya yang lembut membuat Rahel sedikit terpana. Perlahan dia menarik tangan Rahel yang mulus tanpa lecet itu. Dia menyeringai melihat tangan istrinya gemetar karena sentuhannya. Apa yang kamu lihat? Kenapa memegang tanganku seperti itu? Tanya Rahel dengan bibir manyunnya. Kedua mata Rahel terbelalak. Dia masih tidak percaya dengan apa yang terjadi saat ini. Sebuah kotak cincin berlian yang menandakan bahwa dirinya sudah sah menjadi istri Satria Angkasa. Satria mulai melingkarkan cincin nikah di jari manis Rahel. Kenapa aku sangat senang cincin ini melingkar di jari manisku? Ucap batin Rahel menyeringai menatap Satria. Pakaikan untukku. Perintah Satria menyodorkan cincinnya. Kenapa tidak memakai sendiri? Ujar Rahel menyipitkan matanya. Satria tersenyum senang melihat cincin pernikahannya melingkar di jarinya. Sekarang kamu adalah milikku dan aku adalah milikmu. Kamu bebas melakukan apapun pada tubuhku ini. Begitupun juga dengan aku. Goda Satria mendekatkan wajahnya. Apa harus sekarang? Aku belum, katanya terhenti. Mandilah, ganti bajumu, dan pakailah baju tidur yang membuat aku terpesona dengan tubuhmu. Bisik Satria yang mengejutkan Rahel. Jadilah istri yang setia, lakukanlah apa yang sudah menjadi kewajiban kamu sebagai istri. Sel, itulah keinginan mama selagi mama masih ada di dunia ini. Permintaan mamanya terlintas di benaknya. Mama kamu mempunyai penyakit jantung, jadi papa mohon turutilah apa yang ia mau. Ucapan ayahnya juga membuat dirinya semakin tersudut. Haruskah aku melakukannya? Gumam batin Rahel mendesak. Kenapa? Apa aku harus ikut mandi denganmu? Tanya Satria. Tidak, ucap Rahel beranjak dari duduknya. Dengan langkah yang malas, Rahel mengambil kimononya yang ada di almari pakaian. Satria tersenyum tipis melihat dirinya yang berhasil menggoda istrinya.
Sementara itu Darwin benar-benar hancur dengan berat hati. Dia harus melepaskan cinta pertamanya itu. Kenapa? Kenapa kamu gak mau menunggu aku sedikit lagi, Sel? Kenapa? Kini hatiku benar-benar hancur. Uanglah yang membuat keluarga kamu memisahkan kita. Asal kamu tahu itu, Sel. Amarahnya kian memuncak. Apa jangan-jangan kamu melakukan ini juga karena uang? Tanya Darwin seorang diri. Pikirannya diselimuti dengan tuduhan negatif kepada Rahel. Aku pikir hanya kedua orang tua kamu yang gila harta. Ternyata kamu juga sama saja seperti mereka, tuturnya. Bu Monik calling. Darwin melirik ke arah ponsel tersebut. Dia tersenyum sinis menatap ke arah layar pipi yang tergeletak di meja. Sementara itu Rahel mengatur nafasnya dalam-dalam. Dia menatap dirinya di cermin yang ada di kamar mandi. Apa aku harus melakukannya? Tanya Rahel seorang diri. Sesaat Rahel tercengang ketika mendengar suara petir yang menyambar. Ya Tuhan, gumamnya memegang dadanya. Begitu terasa jantungnya berdetak begitu kencang akan suara petir yang mengagetkannya. Satria terkejut, dia teringat jika istrinya sangat takut dengan suara petir. Perlahan ia bergegas menuju ke kamar mandi. Gemuruh hujan begitu terdengar begitu jelas. Satria mulai menempelkan telinganya tepat di depan pintu kamar mandi. Dia hanya memastikan kalau istrinya baik-baik saja. Tidak ada suara, dia pasti baik-baik saja. Gumam Satria menyeringit ketika kamarnya menjadi gelap gulita. Suara teriakan Rahel juga terdengar sangat lantang. Are you okay? Teriak Satria yang tidak mendapat jawaban dari Rahel. Satria memasang senter yang ada di handphonenya. Perlahan dia mulai membuka pintu kamar mandi yang terkunci tersebut. Dia mendobrak pintu dengan sekuat tenaga. Brak! Dengan napas terengah-engah, Satria menghampiri istrinya yang duduk memakai kimono dengan menutup wajah dengan kedua tangan. Are you okay? Rahel mengangguk. Tanpa banyak buang waktu Satria mengangkat tubuh ala bridal style istrinya itu. Rahel memeluk Satria begitu erat. Dia benar-benar tidak mau melepas diri dari tubuh Satria. Momen yang sangat tepat bagi sepasang pengantin baru untuk melakukan malam pertama. Di luar, Mama Gina tersenyum senang mendengar teriakan putrinya yang sangat takut dengan kegelapan. Ma, apa ini gak berlebihan? Bisik Pak Dirga memegang senter untuk menerangi. Inilah satu-satunya cara agar putri kita cepat memberi kita keturunan, Pak. Percaya sama Mama, Rahel akan baik-baik saja. Untuk kali ini saja, kita tidur di bawah sinar senter ya Pak? Pinta Mama Gina dengan senyuman manisnya. Untung Surti pulang ke rumahnya, kalau tidak pasti suaranya sudah melengking. Gumam Pak Daniel mendesah. Enggak apa kan Pak? Tanya Mama Gina. Mau gimana lagi? Tanya Papa pasrah. Jantung Satria berdebar kencang. Dia seakan tidak sanggup melepas tubuh ideal yang memeluknya begitu erat. Begitu terasa lekuk tubuh istrinya, kehangatan mulai keluar dari dirinya. Sampai kapan kamar ini gelap seperti ini? Tutur Rahel yang terlihat begitu nyaman. Apa kamu baik-baik saja? Kamu kedinginan? Tanya Satria menerangi wajah istrinya. Au! Rahel berteriak. Dia memeluk Satria begitu erat. Robet lagi, desa Satria melempar handphonenya. Kamu baik-baik saja? Satria mendekat. Iya, aku baik-baik saja. Tapi apa kita harus seperti ini? Rahel yang mendengar detak jantung Satria begitu cepat. Kalau kamu gak nyaman, kamu bisa melepaskannya. Ucap Satria yang membuat Rahel menyeringai di dalam kegelapan. Itu... Satria menyeringai melihat Rahel yang tidak kunjung melepas pelukannya. Jika tidak menyala sampai pagi, bisa-bisa kita mati berdiri seperti ini. Tutur Satria melangkah di antara kegelapan. Kita mau kemana? Tanya Rahel terkejut ketika dia terjatuh bersama Satria di atas tempat tidur. Mereka tidak bisa melihat satu sama lain, hanya terasa gesekan lekuk tubuh keduanya yang menarik hasrat mereka untuk melakukan kewajiban sebagai suami istri. Satria benar-benar tidak bisa mengendalikan hawa nafsu pada dirinya. Tubuh Rahel yang tidak terlihat begitu menggoda imannya. Jantung Rahel berdetak begitu kencang. Kedua matanya terbelalak ketika bibir Satria mulai melumat bibirnya dengan mesra.
Entah kenapa, Rahel tidak bisa menolak dengan apa yang dilakukan Satria kepadanya. Bibir Satria begitu hangat ia rasakan. Gairah mereka mulai memuncak. Jari jemari tangan Satria mulai mencari tali kimono untuk melepaskannya. Begitupun juga dengan Rahel. Dia mulai mencari kancing baju milik suaminya. Dengan lihai, dia melucuti pakaian suaminya yang tidak terlihat itu. Maafkan aku tidak bisa menghentikan hawa nafsu ini. Bisik Satria membenamkan wajahnya di belahan bukit kembar yang ada di tubuh istrinya. Rahel mendesah, tubuh yang tadinya kedinginan kini berubah menjadi kehangatan. Dia sangat menikmati dengan apa yang dilakukan Satria kepadanya. Rahel menjambak rambut Satria. Satria tidak memperdulikan desahan Rahel. Dia masih melumat dua bukit kembar di tubuh Rahel yang membuatnya lupa akan segalanya. Malam pertama yang sungguh bersejarah dalam hidup mereka. Suasana yang gelap dengan iringan rintikan hujan membuat mereka semakin larut dalam kenikmatan. Hanya terdengar arangan dan desahan di kamar itu. Kau benar-benar membuatku gila, bisik Satria menciumi leher istrinya. Rahel tidak menjawab. Dia sangat merasakan kehangatan di pelukan suaminya itu, tanpa sehelai kain sedikit pun di tubuh mereka. Aku akan memasukkannya. Jika kamu merasa kesakitan, kamu bisa menggigitku sekuat tenagamu, ucap Satria yang membuat Rahel terkejut akan perkataan suaminya. Masukkan apanya? Kenapa aku harus menggigitmu? Tanya Rahel yang begitu polos. Kau benar-benar tidak tahu? Ucap Satria mendekap tubuh Rahel dengan erat. Apa? Tanya Rahel terkejut ketika Satria mencembui dirinya kembali kali ini. Satria benar-benar membuat Rahel pasrah akan perlakuannya. Rahel terperangah terkejut ketika ada sesuatu yang mulai mendobrak miliknya yang sangat berharga. Rintihan Rahel yang tidak tertahan, kedua tangannya dengan kuat menjambak rambut Satria. Dia juga menggigit tangan Satria yang berdiri tegak di sampingnya. Sedikit susah Satria untuk menjebol benteng kesucian itu. Dia menyeringai ketika istrinya benar-benar masih perawan. Kamu tahan ya? Bisik Satria yang mendengar desahan manja istrinya. Satria tidak berhenti menciumi wajah Rahel. Desahannya benar-benar membuat ia sangat bahagia. Jadi ini maksud kamu? Tanya Rahel masih terengah-engah di pelukan Satria. Kau sungguh membuatku seperti orang lain, ucap Satria membelai rambut Rahel yang basah karena keringat. Kamar yang tadinya gelap gulita kini mulai terang benderang. Satria yang dari tadi belum bisa tidur terkejut melihat tubuh istrinya yang begitu indah. Terlihat jelas betapa sempurnanya istrinya itu. Tanpa ada sehelai kain di tubuh Rahel, lekuk tubuh yang indah membuat dirinya seakan tidak mampu menelan salipannya sendiri. Ya Tuhan, betapa sempurnanya dia menjadi milikku, gumam Satria mengecup kening Rahel yang masih tertidur dalam pelukannya. Cantik, anggun, putih, mulus wajahnya membuat Satria tidak mampu berpaling. Dia tidak ingin menyia-nyiakan waktu untuk menatap Rahel. Kau benar-benar membuatku gila. Jantungku berdebar setiap kali bersamamu. Aku tidak mengira jika kejadian ini terjadi kepada kita secepat ini. Lirik Satria membelai rambut istrinya. Sesaat senyumnya memudar. Dia tidak mengerti dengan apa yang dia rasakan pada dirinya saat ini. Haruskah aku menghancurkannya di saat aku mulai jatuh dalam pelukannya? Tanya batin Satria menatap kembali wajah cantik istrinya itu.